Kemenangan AC Milan digagalkan sang mantan. AC Milan bertindak sebagai tuan rumah dalam leg pertama semifinal Coppa Italia melawan rival tim sekota, Inter Milan, pada Rabu, 2 April 2025, di San Siro. Kedua tim dipisahkan seperti bumi dan langit di Liga Italia. Sementara Milan terpuruk di peringkat 9 klasemen, Inter adalah calon juara yang kini menempati peringkat pertama. Namun, i Rossoneri tak terkalahkan dalam 3 pertemuan melawan I Nerazzurri pada musim ini. Setelah menang 2-1 dalam pertemuan pertama di Liga Italia, Milan kembali menang 3-2 di final Piala Super Italia dan menahan Inter 1-1 di laga kedua Liga. Milan mencoba memanfaatkan absennya salah satu momok mereka dalam pertandingan ini. Inter tidak bisa memainkan Lautaro Martinez karena belum pulih dari cedera. Kendati tanpa Martinez, pasukan Simone Inzaghi mendominasi sepanjang pertandingan. AC Milan berhasil membuka skor di saat kurang lebih 2 menit babak kedua berjalan. Alex Jimenez mengoper bola kepada Youssouf Fofana. Dikepung 2 pemain Inter, sentuhan Fofana membuat bola mengarah ke Abraham. Striker asal Inggris itu berbalik dan melepaskan tembakan menyilang dengan kaki kanan yang tidak terjangkau Martinez. Memasuki 1 jam pertandingan, pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, melakukan 3 pergantian pemain sekaligus. Di pertengahan babak kedua, Inter berhasil menyamakan skor. Inter lama melakukan operan-operan pendek di sekitar kotak penalti Milan sampai Korea bisa masuk ke area lalu menghidangkan bola kepada Calhanoglu yang berdiri bebas di luar kotak. Dengan tembakan keras mendatar, mantan gelandang Milan itu sukses menaklukkan Maignan. Sejak berpindah kostum, Calhanoglu sudah sering tampil menyebalkan buat AC Milan. Dalam 15 pertemuan melawan mantan klubnya, dia kini berhasil membuat 3 gol dan 4 assist. Inter Milan terus menguasai bola lebih banyak dengan bermain di daerah AC Milan. Hingga wasit memberikan injury time selama 3 menit tetapi tidak ada lagi gol yang tercipta. AC Milan dan Inter Milan pun membagi hasil dengan leg pertama semifinal Coppa Italia berakhir imbang 1-1. Gianluigi Buffon sebut Inter adalah tim terkuat saat ini. Gianluigi Buffon menilai Inter masih menjadi tim terkuat di Serie A musim ini, tetapi menyebut Napoli sebagai pesaing utama dalam perburuan gelar. Berbicara dalam acara Galt yang diselenggarakan oleh Gazzetta di Parma, mantan kiper Juventus dan timnas Italia itu menyoroti padatnya jadwal Nerazzurri yang berpotensi memengaruhi performa mereka di fase akhir musim. Sejak Juli saya sudah mengatakan bahwa Napoli akan finish di posisi pertama atau kedua. Inter adalah tim terkuat, tetapi jadwal padat dengan pertandingan penting setiap 3 hari bisa berdampak negatif bagi mereka, ujar Buffon. Mengenai Juventus, Buffon mendukung kedatangan Igor Tudor sebagai pelatih baru. Igor sangat mengenal lingkungan klub, punya energi untuk ditularkan kepada tim, dan saat ini Juventus membutuhkan hal itu. Untuk masa depan, kita lihat saja nanti, tambahnya. Di sisi lain, Buffon juga memberikan pandangannya soal persaingan di zona degradasi, khususnya peluang Parma untuk bertahan di Serie A. Parma akan bersaing dengan Lecce. Saya melihat tim yang lebih sadar akan targetnya. Mereka mungkin kurang bermain ofensif, tetapi lebih seimbang dan selalu dalam permainan tanpa mengalami tekanan besar seperti sebelumnya. Jalannya masih berat, tapi Parma selalu tampil baik melawan tim besar dan berhasil meraih poin penting, tutupnya. Inter unggul atas Barcelona dan Juventus dalam perburuan Jonathan David. Inter dikabarkan berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan striker Lille, Jonathan David, mengalahkan persaingan dari Barcelona dan Juventus. Menurut laporan Tuttosport, juara bertahan Serie A itu kini menjadi kandidat utama untuk mendatangkan pemain asal Kanada tersebut. David dipastikan akan meninggalkan Lille secara gratis pada akhir musim ini setelah kontraknya berakhir pada Juni mendatang. Status bebas transfernya menjadikannya salah satu pemain paling diminati di Eropa saat ini. Meskipun David tersedia tanpa biaya transfer, biaya komisi, gaji, dan bonus tanda tangan membuat total kesepakatan ini melebihi angka 25 juta euro. Hal ini membuat Barcelona kesulitan untuk bersaing secara finansial. Padahal, pemain berusia 25 tahun itu pernah menyebut Barcelona sebagai klub favoritnya. Namun, dengan keterbatasan anggaran, ia tampaknya harus mencari opsi lain. Sementara itu, Inter dan Juventus masih berada dalam persaingan untuk membawanya ke Serie A. Namun, situasi Juventus yang belum pasti dalam perburuan tiket Liga Champions bisa menjadi kendala besar. Hal ini semakin memperkuat posisi Inter sebagai kandidat utama dalam perburuan Jonathan David.
Inter targetkan Ciro Immobile sebagai penyerang kelima klub musim depan. Setelah 1 musim bermain di Turki bersama Beşiktaş, masa depan Ciro Immobile berpotensi kembali ke Italia. Menurut laporan Fanatik, mantan penyerang Lazio tersebut kini dikaitkan dengan kepindahan ke Inter Milan. Immobile, yang menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Lazio dengan 207 gol, mencatatkan 15 gol dalam 33 penampilan bersama Beşiktaş di semua kompetisi musim ini. Namun, situasinya di klub mulai berubah setelah ia hanya menjadi cadangan dalam kemenangan 2-1 melawan Galatasaray pada 29 Maret lalu. Laporan menyebutkan bahwa Immobile telah meminta agennya untuk mencari klub baru untuk musim depan. Dari Italia, Inter dikabarkan menunjukkan ketertarikan, dan Immobile sendiri disebut terbuka dengan kemungkinan kembali ke Serie A. Jika kepindahan ini terwujud, Immobile berpotensi bereuni dengan Simone Inzaghi, pelatih yang pernah membimbingnya saat di Lazio. Hal ini bisa menjadi faktor yang membuatnya lebih nyaman untuk kembali berkompetisi di level tertinggi sepak bola Italia. Absen lawan Milan, Lautaro Martinez baru bisa main saat melawan Parma. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi pastikan Lautaro Martinez absen di laga melawan AC Milan, tapi kemungkinan besar akan bermain di laga melawan Parma. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi berbicara kepada media terkait pertandingan semifinal Coppa Italia melawan AC Milan di San Siro. Dalam kesempatan tersebut, dia memastikan Lautaro Martinez akan absen di laga tersebut. Meski sempat mengalami cedera, Inzaghi memastikan bintang asal Argentina tersebut baik-baik saja, dan sengaja dipersiapkan untuk pertandingan selanjutnya di Serie A melawan Parma, di akhir pekan nanti. Dia baik-baik saja, dia bekerja keras, jika itu tergantung padanya. Kita semua tahu bahwa dia ingin segera bermain, tetapi sayangnya dia mengalami masalah itu saat melawan Atalanta, ujar Inzaghi. Tujuannya adalah untuk bisa ikut serta dalam semua kompetisi pada bulan April. Kami tahu bahwa bagian yang sulit belum datang, tetapi tetap berada di semua kompetisi merupakan sumber kebanggaan yang besar. Ini akan membutuhkan banyak energi fisik dan mental, tetapi itulah yang kami inginkan. Setiap pertandingan penting. Kami tahu bahwa ini akan menjadi tantangan yang akan berlangsung selama 180 menit. Ini bukan pertandingan liga, akan ada pertandingan kedua pada akhir April. Namun, selalu ada keinginan untuk menghadapi pertandingan dengan baik. Ini tidak mudah, tetapi kami ingin melakukannya besok malam juga. Kami bergantian melawan Milan, kami bermain sangat baik di babak pertama di Riyadh dan tidak maksimal di babak kedua.